Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asha wa ja'ala al-laila libasa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayuhan nas, faya ayuhal muslimun, faya ummata Muhammad, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia Al-Fakir mengajak kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Firman Allah yang Al-Fakir baca dalam muqaddimah adalah seruan Allah kepada kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah serukan kepada kita orang yang beriman. Apa yang Allah serukan? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hidup di alam dunia ini banyak fitnah, banyak ujian. Bahkan ada ulama mengistilahkan hidup di dunia ini bagaikan kita sedang berlayar di lautan yang luas. Ada gelombang, ada badai, ada batu karang, yang kita harus selamat mencapai tujuan, pelabuhan yang namanya husnul khotimah. Agar selamat perjalanan kita di lautan yang luas, maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan, mengajak agar kita ini selalu meningkat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana caranya agar kita ini selamat dari badai, dari batu karang yang kuat, mencapai tujuan pelabuhan yang namanya husnul khatimah? Kita harus mengerti dulu definisi takwa itu
sebagaimana yang sering seorang khatib di atas mimbar menyampaikan, imtithalu awamirillah wastinabu nawahi, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan dan menjauhkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa mengerjakan perintahnya, meninggalkan dan menjauhkan larangannya, tak lain ilmu pengetahuan agama yang harus kita miliki. Karena itu, bila mana kita ingin selamat, mencapai tujuan pelabuhan husnul khatimah, hadirilah majlis-majlis ilmu, pelajarilah pengetahuan agama, pelajarilah syariat Islam. Karena dengan pengetahuan, dengan ilmu agama, hadirnya kita ke majlis-majlis ilmu, pasti kita akan mengerti apa-apa saja perintah ya dari Allah untuk kita kerjakan, dan kita pun pasti pula akan mengerti apa-apa saja yang dilarang oleh Allah untuk kita jauhkan. Maka dengan demikian pastilah kita akan selamat, seperti apa yang selalu kita minta, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Di akhir kita dalam hidup ini, kita akhir dalam kebaikan. Keuntungan yang kedua, Allah ajak kita untuk meningkat takwanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, takwa itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat Allah tak lihat harta kita, Allah tak memandang jabatan kita, Allah tak memandang titel yang kita raih di alam dunia. Yang Allah lihat siapa di antara kita yang paling bertakwa. Itulah keuntungannya bila mana kita mau hadir majlis ilmu, memperdalam ilmu agama, bisa kita mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, selamat sampai pelabuhan husnul khatimah, dan kita pasti pula akan diangkat derajat kita karena diri kita ada nilai takwa. Hadirin, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam firman-Nya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh telah aku ciptakan di antara kamu lelaki dan perempuan. Dari laki dan perempuan itu aku jadikan kabilah-kabilah bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar engkau saling kenal, agar engkau saling tolong menolong. Tapi diingatkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah dia yang paling bertakwa. Begitu pula Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan pula dengan sabdanya, an-nasu min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin wal ajamiyyin illa bitaqwa. Manusia itu dari Nabi Adam, Adam dari tanah, tidak ada yang lebih mulia orang Arab atau yang bukan Arab kecuali siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, fafirru ilallah, mari kita kembali kepada Allah, tingkatkan takwa kita, perdalamilah ilmu agama, hadiri majlis-majlis ilmu agar menambah pengetahuan kita atas perintah Allah untuk kita kerjakan, menambah pengetahuan kita atas larangan-larangan Allah untuk kita jauhkan. Yang kedua, Allah ajak wa kunu ma'as shadiqin. Setelah kita mampu meningkat takwa kita,
mampu menjaga ketakwaan kita. Maka kata Allah, wa kunu ma'as shadiqin, kumpullah bersama orang-orang yang jujur, kumpullah bersama orang-orang yang benar, kumpulnya bersama orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Sebab kadang-kadang dengan pergaulan yang salah mengakibatkan ketakwaan yang telah kita bina, yang telah kita bimbing menjadi raih. Karena itu wahai kaum muslimin, kumpullah kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan dengan sabdanya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila syarri fa inna syarra yahdi ilan nar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, wajib atas kamu untuk jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, kejujuran itu selalu mengandung kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iyakum wal kadiba, hindari, jauhi akan kebohongan. Kenapa? Fa innal kadiba yahdi ila syarri, kebohongan itu pasti akan menjerumuskan kita dalam kejahatan. Fa inna syarra yahdi ilan nar, dan kejahatan itu pula akan memasukkan kita ke dalam api neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah tingkatkan takwa kita. Jadilah kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, baik dalam perkataannya, baik dalam perilakunya, baik dalam tingkah lakunya, baik dalam peradabannya. Maka dengan demikian pasti kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Contoh yang kecil, bila mana kita ingin menciptakan satu keluarga yang kita inginkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka jadilah kita seorang suami, kepala rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga yang jujur. Jujur perkataannya, jujur perilakunya, jujur pekerjaannya. Begitu pula istri kita sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang jujur. Jujur dalam perkataannya, jujur dalam perilakunya, jujur dalam pekerjaannya. Maka pastilah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi sebaliknya, bila mana kita sebagai suami selalu berbohong, berbuat jahat, jahat ucapannya, jahat pekerjaannya, jahat perilakunya, begitu pula istri kita jahat, tidak jujur, jahat ucapannya, jahat pekerjaannya, maka pasti tak akan tercipta yang namanya sakinah. Akan timbul kecurigaan, akan timbul kecemasan, akan timbul keraguan, kecurigaan, dan lain sebagainya. Itu satu contoh yang kecil. Lalu bagaimana kalau ini contoh yang besar dalam satu negara? Bila mana negara kita ingin menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari mulai pimpinan atasnya sampai pimpinan bawahnya harus menjadi orang yang jujur, baik perkataannya, baik tingkah lakunya, baik ucapannya, baik pekerjaannya. Maka pastilah kita akan menjadi negeri yang kita idamkan sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sebaliknya, bila pimpinannya berbohong dari mulai tingkat atas sampai tingkat bawah, maka pasti akan ada kerusakan dan kerusakan. Bukankah pula Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya
satu penduduk itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Pasti Allah akan turunkan keberkahan, baik keberkahan dari langit atau keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi penduduk itu saling berbohong, saling buat kerusakan. Fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Allah angkat keberkahan itu dengan apa yang mereka kerjakan. Karena itu wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kita, kerjakanlah perintah Allah, jauhkanlah larangan Allah, dalami ilmu pengetahuan agama agar kita menjadi orang yang mengerti perintah, mengerti larangan, sehingga kita selamat mencapai tujuan di akhir hidup kita, husnul khatimah. Ditambah pula berkumpulnya kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, kumpul dengan ulama, kumpul dengan habaib, kumpul dengan para kiai, maka dengan demikian keberkahan pasti akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan, doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikuatkan iman dan Islam, ditingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengerjakan perintah Allah, mampu pula meninggalkan dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap kepada Allah agar Allah memberkahi umur kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak dan keturunan kita. Dan kita pun memohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan lisan kita beristighfar, memohon ampun, agar kelak tak kala kita meninggalkan dunia ini, kita mati dalam keadaan Islam. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru walakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada biwa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairati wastanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Wa radhiyallahu arbatul khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qri muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azim yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.